Hai guys, jumpa lagi di channel aku. Kali ini udah mulai tanggal gajian nih guys. Nah, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Sebelum kita gunakan uangnya, gimana kalau kita catat-catat dulu untuk jenis pengeluaran? Nah, mungkin di luaran sana pasti pada nyangka, duh kakak kerjanya di Jakarta pasti uangnya banyak. Belum tahu dia pengeluaran bulanannya berapa. Dimanapun kerjaannya, berapapun nominalnya, asal kamu masih gajian, bisa nabung dan ngasih orang tua ataupun bayar zakat, patut disyukuri ya guys. Maklum ya guys, karena pejuang Jakarta Bogor, jadi mau gak mau dong kalau misalnya gak dikelola, uangnya itu bakal ambles, gak ada sisa. Ya harusnya sih ini udah diupload dari awal bulan, cuman karena belum ada waktu, jadi aku baru coba edit-edit dan kita upload hari ini. Nah, yang kita catat itu pengeluaran mingguan ya guys, karena lebih gampang sih menurut aku. Cuman kalau teman-teman lain mungkin ada kebiasaan yang memang sudah kebiasaan masing-masing ya guys. Dan ini sedikit terinspirasi dari akun YouTube channelnya Strawberry on the Cake, kayaknya lucu-lucu gitu deh kalau pakai warna-warni. Cuman karena aku kebiasaannya hidupnya lurus ya kan, cuman dicatat biasa aja dan kali ini aku coba-coba deh. Tapi di sini aku nggak bahas perihal gaji ya guys, karena menurut aku gaji itu kan masih privasi ya. Jadi aku di sini cuma catat jenis-jenis pengeluaran. Dan di sini pun aku tidak mencatat jenis pengeluaran semacam asuransi atau potongan karena aku nggak ikut kredit atau KPR dan juga asuransi. Secara ya kan biaya hidup di Jakarta untuk transportasi dan uang makan aja udah cukup berat, jadi aku nggak mau nambah-nambah beban pikiran lagi guys. Di minggu pertama itu dimulai tanggal gajian guys, biasanya sudah ditentuin nih uang ini buat kemana-kemana aja. Jadi total untuk pengeluaran atau budgetnya itu udah ditentukan di minggu pertama, itu totalnya cukup besar. Yang pertama udah jelas, aku sisihkan dulu untuk orang tua guys. Jadi kalau mau pakai uangnya tuh lebih leluasa gitu mau buat apa-apanya. Sebagai informasi guys, jadi ini tuh gajinya di bulan September. Cuman karena baru sempat edit dan juga upload di bulan Oktober gitu sih guys. Yang kedua itu kita sisihkan dulu untuk tabungan kita guys. Jadi gaji kita tuh gak kemana-mana uangnya. Yang ketiga, yang jelas pastinya zakat guys. Biasanya kalau aku catat itu zakat sama sedekah itu dipisah. Cuman ini untuk minimalnya lah guys. Kalaupun lebih dari itu nggak masalah. Sebenarnya sih aku kalau nge-share zakat dan sedekah itu nggak mau lah di-share. Cuman untuk gambaran aja buat teman-teman. Di sini aku selalu nabung minimal 1 juta dulu guys, karena kan kita nggak tahu nih untuk pengeluaran yang tak terduganya berapa. Lebih baik kita nabung dulu sekian daripada nanti kita nabung gede tapi kita narik lagi gitu. Yang berikutnya itu yang penting buat aku itu pulsa guys, baik pulsa SMS ataupun pulsa paket data. Nah, untuk pulsa paket data biasanya aku gunakan untuk sosial media dan aku gunakannya 2 handphone. Yang satu untuk pribadi, yang satu untuk SMS atau WhatsApp nasabah guys. Yang keenam, kenapa listrik, air, telepon itu diurutkan nomor 6? Karena tagihan itu selalu muncul biasanya di atas tanggal 2 atau minimal tanggal 3 lah. Jadi di akhir bulan itu pasti aku kalkulasiin budget dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 guys. Untuk pembayaran listrik, air, telepon, alhamdulillah tuh aku masih murah guys, rata-rata masih di bawah 100. Kecuali kalau rumah lagi rame, biasanya untuk listrik dan air tuh naik. Kalau telepon tuh memang hanya untuk pembayaran abodemen lah.
Oh ya guys, nih aku kasih detailnya untuk minggu pertama tuh dari tanggal gajian dari tanggal 25 sampai dengan 3 Oktober ya guys, kurang lebih lah ya. Nah, setelah sampai pembayaran telepon, aku lanjutin untuk belanja bulanan ya guys. Oh ya guys, nah untuk belanja bulanan ini kisaran aja ya guys. Karena kan gak setiap bulan itu sama, bisa jadi masih ada kelebihan entah minyak, entah gula, sabun, dan lain-lain. Jadi bulan berikutnya bisa jadi lebih irit ataupun lebih besar biayanya. Kalau untuk belanja bulanan, mungkin teman-teman atau ibu-ibu sekalian punya kebiasaan masing-masing ya, buat catet mana aja yang penting dibeli. Nah ini dia salah satu faktor sih yang bikin aku gak bisa nabung gede, yaitu di perihal ongkos. Karena kan aku pulang pergi Jakarta Bogor guys, dan biaya naik bis itu lebih mahal dibandingkan naik kereta. Nilai 1.440.000 ini hitungan kerja dalam satu bulannya 24 hari ya guys. Berikutnya adalah nomor 11, yaitu untuk biaya makan guys. Sarapan dengan makan siang. Jujur kalau makan itu aku gak bisa ngirit. Jadi kalau diirit-irit banget kasihan lah perut kita sendiri gitu kan. Sedangkan kalau bawa bekal pun kayaknya harus lebih subuh gitu. Karena aku berangkat itu gelap, ketemu gelap lagi guys. Ini dia nih totalan untuk pertama. Menurut aku ini nyesek banget. Kalau kita nggak bisa kelola di minggu pertama, bisa di minggu kedua itu uang langsung ledes kalau misal kita nggak bisa sisihin. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya potongan asuransi dan KPR, kalau nggak buru-buru disisihin untuk tabungan, ambles. Berikutnya adalah pengeluaran di minggu kedua guys. Yang jelas untuk minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu tidak lebih besar daripada minggu pertama. Yang jelas minggu pertama itu pastinya lebih besar. Ya kalau nggak disisihkan dulu untuk ongkos udah keburu habis. Karena belum biasa kali ya pakai kebanyakan stabilo, biasa cuman pakai satu warna, cuman buat judul doang. Sekarang bentar-bentar pakai stabilo tuh kayak gimana ya? Mungkin karena belum biasa. Dan ini malah nutupin angka guys. Aduh hampura pisan. Biasanya untuk di minggu kedua aku tuh prepare untuk pembelian gas dan juga pembelian bumbu dapur. Biasanya teman-teman pada nanya kok belanjanya sedikit banget di minggu kedua. Nah aku tuh belanjanya sekalian di bulanan, kayak misalnya terigu, minyak, beras, dan lain-lain. Jadi tuh minggu kedua, ketiga, keempat, atau kelima itu tinggal sisaannya aja sih. Atau teman-teman atau ibu-ibu sekalian yang punya pengalaman yang sama, jarak Jakarta Bogor gitu kerjanya. Nah untuk pengelolaan uangnya seperti apa, nanti boleh share dan komen di bawah ini ya. Oh ya guys, takut ada yang nanya kalau misalnya belanja kok sedikit banget. Ya karena aku masaknya cuma di weekend guys. Jadi kalau misalnya aku tiap hari masak, mungkin budgetnya lebih besar dari ini. Dan mungkin karena efek corona juga kali ya, biasanya tuh aku kadang pesan makanan siap jadi gitu kan ke GoFood, bisa sebulan 2 kali, 3 kali. Kalau sekarang tuh kayak sebulan sekali, karena biaya ongkosnya emang lagi naik guys kalau berangkat kerja. Nah di minggu ketiga dan keempat nggak beda jauh dengan minggu kedua. Tetap di minggu pertama itu aku udah kelompokin biaya-biaya pengeluaran lah. Jadi untuk minggu kedua, ketiga, keempat itu posisinya masih aman. Nah sementara belum bisa makan daging, jadi sementara aku tuh belanjanya nggak jauh dari sayur, buah, telur, ayam, atau sesekali ikan lah. Nah biaya-biaya ini biasanya naik ataupun turun ya, jadi hanya kisaran atau mendekati.
Selanjutnya adalah pengeluaran di minggu keempat. Biasanya itu aku beli gas 1 bulan 2 kali guys. Pokoknya paling awet itu aku biasanya pembelian beras. Beras itu kadang nggak habis sih dalam 1 bulan untuk 5 liter itu. Nah, yang terakhir atau minggu kelima yaitu minggu sisaan. Nah, di sini ada budget hiburan, guys. Dan untuk budget hiburan ini bersifat tidak wajib. Apabila misalnya teman-teman biasa hiburan, bisa kan ada budget tersendiri. Hiburan di sini dalam arti kunjungan ke orang tua, guys. Karena kan kalau misalnya zaman dulu masih single, bisa kan ke kafe atau nongkrong bareng teman-teman. Semenjak nikah, the budget hiburan ini berubah jadi ongkos lah ya jatuhnya, ongkos ke orang tua ataupun ke mertua. Biasanya budgetnya tuh kisaran 300 sampai dengan 700 sih. 700 tuh kalau naik travel, kalau misalnya ke rumah mertua. Nah, ini kita pukul budget paling minimnya lah ya, 300.000 rupiah. Di minggu kelima ini biasanya sisaan tuh dalam arti kita bisa alihkan kemana aja. Nah, bisa jadi ke sepupu atau misalnya ke adik kita atau ke siapapun ya guys. Jadi yang jelas poin utamanya itu aku terapkan di minggu pertama. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat sudah kita hitung, tinggal kita totalkan nih pengeluaran kita dalam 1 bulan berapa. Mungkin di luaran sana, enak ya kerja di Jakarta, belum tahu aja wilayah Kelapa Gading, makan dikit aja nggak cukup. Tapi masih disyukuri ya guys, lagi kita masih bisa kerja, bisa kasih orang tua, bisa nabung, itu bisa berbagi ke orang yang membutuhkan. Alangkah baiknya udah kita syukuri aja. Nah, sekarang kita tinggal totalin nih pengeluaran minggu pertama sampai dengan minggu kelima. Nah, kurang lebihnya ada 6.400.000 sekian guys. Berapapun nominal gaji yang kita terima, asal kita bisa maintain, patut disyukuri ya guys. Buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di video berikutnya.